Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya soal latihan ya untuk CPNS. Nah di sini ada soal yang berbunyi 8 pekerja bangunan membutuhkan 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Nah di sini kita tahu suatu bangunan itu diselesaikan oleh 8 pekerja itu selama 12 hari ya. Kemudian berapa orang gitu ya, berapa pekerja untuk menyelesaikan bangunan selama 2 hari. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa tambahan ya. Berapa tambahan yang dibutuhkan ya. Jadi yang ditanyakan itu nanti bukan X-nya, melainkan X dikurangi 8 ya, itu berapa gitu. Berarti langkah pertama kita harus mencari jumlah pekerja jika diselesaikan selama 2 hari. Nah, dalam memahami soal ini kita lihat semakin banyak pekerja itu jadi kita lihat ya, kalau namanya pekerjaan, kalau semakin banyak pekerjanya itu otomatis pekerjaan akan cepat selesai gitu. Tapi kalau semakin kecil justru itu semakin lama, alias semakin banyak harinya. Nah, itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Artinya semakin banyak pekerjanya malah justru mempengaruhi jumlah harinya semakin sedikit begitu. Berarti dalam perbandingan berbalik nilai kita konversi ya ini ke dalam bentuk perbandingan. Jadi 8 per X sama dengan ya, ini ya, 8 per X ini sama dengan harusnya 12 per 2 itu kalau untuk perbandingan senilai. Namun karena ini berbalik nilai berarti ini dibalik, jadinya 2 per 12 gitu ya. Lalu kita kali silang, X kalikan 2, 2X. 8 kali 12 itu 96. Maka X sama dengan 96 dibagi 2. X sama dengan 48. Jadi untuk menyelesaikan 2 hari, selama 2 hari itu membutuhkan 48 orang. Sedangkan di pertama ya, di kalimat pertama itu awalnya 8 orang. Nah, itu diubah jadi 48, itu membutuhkan pertambahan sebanyak 40 pekerja ya. Atau nanti tadi yang di sini nih X dikurangi 8. X-nya tadi kita ketemu 48, berarti dikurangi 8 sama dengan 40. Maka untuk jawabannya yaitu C ya, teman-teman. Yaitu 40 gitu. 40. Baik. Selanjutnya ini ada untuk selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitu jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3. Berapa presentasi jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Nah, kita mengetahui bahwa perbandingan wanita banding pria itu sama dengan 5:3. Kemudian kita ditanyakan presentasi wanita dari keseluruhan gitu. Berarti kita tahu bahwa wanita itu di sini perbandingannya itu 5 ya. Dalam perbandingan itu dapat 5. Maka tanyakan 5. Yang ditanyakan diletakkan di atas, yaitu berarti 5 per. Pancingannya kan nanti yang ditanyakan kan kita cuma punya 100% ya keseluruhan gitu. Nah, keseluruhan itu kalau di dalam perbandingan itu 5 tambah 3 sama dengan 8. Dikalikan 100%. 5 dibagi 8 itu 0,625. Kalikan 100%. Karena yang ditanyakan persentase, ini persennya abaikan aja ya. Lalu 0,625 kalikan 100 yaitu 62,5%. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Yaitu 62%. Dan sebaliknya ya, kalau semisal yang ditanyakan pria ya. Ini. Semisal ditanyakan pria, berarti presentasi pria sama dengan pria itu dalam perbandingan 3. Intinya itu yang ditanyakan itu diletakkan di atas. Jadi 3 per keseluruhannya yaitu 8 kalikan 100%. 3 dibagi 8 itu dapat 0,375 kalikan 100%. Maka jawabannya 37,5%. Nah, kita hitung penjumlahan antara presentasi perempuan sama laki-laki sama pria itu sama dengan 100% atau tidak. 62,5 ditambah 37,5. 10 sama 100 ya. Berarti keseluruhan ya, jadi kan 100%. Jumlah wanita sama perempuan kalau digabung itu 100%. Berarti benar ya, presentasi untuk prianya 37,5 dan presentasi untuk
wanitanya itu 62,5. Jawabannya yang E. Kemudian untuk soal berikutnya, ini ada jika 20% dari S adalah 4M. 20% dari S itu sama dengan 4M. Kemudian ada 30% dari S itu sama dengan 2N. Nah, yang ditanyakan adalah M ditambah N itu berapa dari S gitu. Dari S. Nah, kita cari dulu nilai M-nya itu berapa sama nilai E-nya berapa. Dengan cara operasi aljabar biasa ya, kita pindah-pindah ruas gitu. Dioperasikan 20% dari itu 5 itu sama dengan ya, kita jabarin aja biar nggak bingung tanpa kalkulator. Nah, gini. Yang bisa dicoret ini 4 sama 20 dapat 5. Kemudian 5 ini sama yang ini dapat 20. Maka sisanya adalah 5/20 sama dengan M. Atau kita sederhanakan lagi jadi 1/4 sama dengan M. Kemudian cari N-nya. 30/100 kalikan 5 sama dengan 2N. Nah, di sini bisa dicoret-coret itu adalah ini ya. Coret-coret dapat 15. Kemudian 5 sama ini dapat 20. Maka sisanya adalah 15/20 sama dengan N. Atau kita sederhanakan jadinya 3/4N. Lalu kita diminta untuk mencari M plus N ya. M plus N itu berarti 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, setelah kita tahu nih penjumlahan M per N, tapi yang ditanyakan adalah dari S. Kita cari tahu dulu S itu berapa sih gitu. S itu adalah itu ya, dari itunya ya, 20% dari S itu sama dengan 4M. M itu sendiri adalah 1/4. Tadi kita udah ketemu kan M-nya ini. M-nya itu. Jadi 20% dari S itu adalah 1 ya. Kemudian maka S itu adalah 100 dibagi 2. Kalau misal baik. Ya, biar lebih jelasnya kita pindah ke atas aja sini. Ya. Ini ya. Jadinya itu kan tadi 20% dari S itu sama dengan 1, maka S sama dengan 1/20%. 20% itu kan artinya 1, artinya kan 20/100. Maka sama dengan tanda bagi berubah jadi, biar lebih jelas ya. Ini ya. Maka S sama dengan, ini tanda bagi kan, jadinya 1 kali 100/20. Jadi kalau pembagian ya, pecahan bawahnya kan biar lebih enak nih, kita ubah tanda bagi jadi kali, lalu yang di bawah bagi atau setelah bagi itu kita balik. Yang awalnya 20/100 jadinya 100/20. 100/20 itu jawabannya 5. Maka S nya itu adalah 5. Nah, kita tahu 1 itu berapa persen dari 5? Ini kan 1/5 kalikan 100%. 1/5 itu 0,2 dikalikan 100%, maka hasilnya itu 20%. Jawabannya itu yang B ya. Oke. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya kita ada soal Ahmad dan Pino mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3 juta, ya ini 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi. Berapa gaji Pino jika potongan preminya sebesar 4%? Jadi ya, asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Ini ya. Berapa gaji Pino jika dipotong preminya sebesar Ahmad yang menerima gaji. Jadi kita harus mencari
besar premi. Kita cari besar preminya Ahmad. Jadi kan tadi kan clue-nya itu dari awal ya di sini ya. Besar preminya itu sama. Jadi P Ahmad itu nanti sama dengan P Beno gitu kan. Preminya Ahmad itu sama dengan preminya Beno. Nah, yang jadi pertanyaan, preminya Ahmad itu berapa nominalnya gitu. Jadi diketahui 5% dari 3.500.000. Coret ya. Jadi sisanya 35 kalikan 5 itu 175 ya, tambah 03 ya. Iya, jadi 175.000 itu preminya si Ahmad. Nah, tadi cluenya di awal itu premi Ahmad sama dengan preminya Beno. Artinya premi Beno itu sama dengan itu ya, punya Ahmad ya. Tadi udah ketemu kan, 175.000. Nah, jadi kita udah tahu nih gajinya Beno itu ketika udah dipotong 4% dari gajinya Beno itu 175.000. Jadi kayak gini, premi Beno kan berarti kan rumusnya ini ya, 4% dari gaji. Nah, intinya kan itu kan gaji tadi ini ya, intinya kan gajinya. Nah, oke, berarti gajinya itu biarin. Nah, tadi kita udah tahu premi Benonya itu 175.000 sama dengan 4/100 kalikan ke gaji. Nah, udah gitu kita tinggal pindah-pindah ruas saja. Kalau kita sederhanakan dulu nih ya, 4/100, sisanya itu 25. Lalu kita kelompokkan karena kita mau mencari gaji, berarti gaji itu sendirian ya, yang lain itu dipindahkan ke ruas. Ini awalnya 1/25. Jadi 25 itu dipindah ruas jadi pengali. Dikalikan 25. 175 dikalikan di 25 itu 3.475.000 sama dengan gaji itu ya, 4.375.000. Di jawaban ada nggak? Jawaban itu jawabannya yang D ya, yang 4.375.000 gajinya gitu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.